nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Meskipun dosa selalu menggoda, tetap ku tabah dan teguh. Segera ku ingat dan turut firman-Nya, dengannya ku tak mungkin jatuh. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali, saudara-saudaraku. Ya, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama. Mari kita, saudara-saudaraku, tundukkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, meskipun sengsara selalu menggoda dan segala ujian dan pencobaan terhadap iman kami di dunia ini selalu menggoda untuk kami supaya kendor dan mundur dari semangat kami untuk melayani Tuhan. Namun kami mengingat kuasa kasih karunia Tuhan yang terus membangkitkan semangat kami untuk datang bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami dipertemukan kembali, dipersekutukan, dipersatukan kembali dalam ibadah pagi saat teduh kami hari ini. Di akhir pekan ini Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Hari demi hari tuntunan pimpinan Tuhan sungguh kami rasakan, menguatkan terus hidup kami ya Bapa, dan terus mengajar kami, mendidik kami supaya kami terus taat kepada firman-Mu, taat kepada kasih karunia-Mu. Dan terima kasih Tuhan Yesus, diberkati semua saudara-saudara kami yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini, bergabung pada pagi hari ini dalam ibadah saat teduh kami ini, kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati firman-Mu yang terus memberikan kami, membukakan pada kami wawasan yang baik untuk kasih setia Tuhan. Kami melihat betapa pemeliharaan kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Kami bersyukur kepada Bapa dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam, salam kudus. Selamat pagi untuk kita semuanya. Puji Tuhan. Ya, pagi. Terima kasih. Ya, ini akhir pekan. Hari di mana saya terakhir dari Medan kali ini memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena besok saya sudah berangkat ke Jakarta. Dan terima kasih untuk segala dukungan dari Bapak Ibu Saudara semuanya untuk membesarkan pekerjaan Tuhan, khususnya di Sumatera Utara ini. Ya, terima kasih saudara-saudaraku. Ya, sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Baiklah saudara-saudaraku ya. Ya, mohon doanya untuk penerbangan saya besok dari Bandara Kuala Namu ke Soekarno-Hatta. Terima kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kembali kita kepada
Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini masih dari kitab Galatia pasal 4. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah episode yang ke-178 ya. Episode yang ke-178 untuk kita terus setia mengikuti pemberitaan kebenaran firman Tuhan dari kitab Galatia ya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah banyak mendengar seperti apa dan bagaimana bagaimana Injil Kristus sangat berkuasa untuk menuntun kita semua ya, hati dan pikiran kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terbukti Bapak Ibu Saudaraku, saudara-saudara dan saya terus disertai oleh kasih Kristus, sehingga keyakinan kita ya terhadap Allah yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita, sungguh-sungguh saudara-saudaraku memberikan kita damai sejahtera yang kita butuhkan dalam perjuangan hidup kita selama kita diberikan kesempatan panjang umur di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka sekarang saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali betapa sangat bisa diandalkan ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Tuhan Yesus kasih karunia-Nya yang sudah kita terima betapa sungguh berkuasa ya, memimpin hati dan pikiran kita untuk mengerti apa arti daripada kesetiaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan Rasul Paulus telah memberikan contoh teladan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita bukti bahwa kasih karunia Tuhan itu sangat bisa diandalkan ya. Dan kita berkali-kali sudah mendengarkan Bapak Ibu Saudaraku penjelasan dari kebenaran firman Tuhan dari berbagai macam, dari berbagai sudut, juga tidak sedikit gempuran permasalahan yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam perjalanan pelayanannya, saudara-saudaraku ya. Tetapi dia tidak mencari dalih, tidak pernah dia mencari alasan-alasan untuk mundur ya, menjadi kendor dalam semangatnya untuk menyatakan bahwa sungguh Tuhan Yesus hidup di dalam hatinya, hidup di dalam pelayanannya, hidup di dalam kehidupannya setiap hari, saudara-saudaraku, bahwa segala permasalahan, segala problem yang dihadapinya, saudara-saudaraku, tidak mengendorkan ya, tidak membuat surut semangatnya dalam melayani Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang lain, dan memberikan motivasi agar setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan boleh terus diyakinkan, saudara-saudaraku, bahwa iman yang kita miliki dan yang kita hidupi saat ini adalah sungguh-sungguh iman yang dikaruniakan kepada kita oleh Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sehingga saudaraku, kebergantungan kita ya, kebergantungan kita sepenuhnya adalah kepada Tuhan ya. Kita mengerti apa arti daripada bersandar kepada Tuhan dan bukan bersandar pada pikiran manusia atau pikiran kita sendiri. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus ya, saya akan terus mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk tetap percaya ya, bahwa firman Tuhan Alkitab yang ada di tangan kita adalah merupakan ya harta karun ya, yang tidak pernah berkesudahan sebagai sumber daripada kekuatan kita. Amin, saudara-saudaraku ya. Sehingga kita tidak boleh tinggalkan sedikit pun ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita selalu siap sedia
untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk mengisi, ya, menguatkan kita setiap hari Bapak Ibu Saudaraku, karena kita membutuhkan kekuatan yang besar dalam menjalani kehidupan kita, ya, dan kita, Allah mau supaya hidup kita selalu beruntung dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat, menjadi keputusan-keputusan langkah yang bernilai, ya, benar di hadapan Tuhan, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan, ya, fakta atau kenyataan yang dinyatakan oleh Alkitab untuk memperlihatkan bahwa benar dan sungguh benar Bapak Ibu Saudaraku, ya, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang kudusnya Tuhan, sebagai orang-orang beriman, anak-anak Allah, kita harus terus meyakini bahwa, ya, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 8, bahwa tidak ada, ya, kuasa-kuasa apapun, ya, saudaraku, yang dapat merampas sukacita kita, yang dapat merampas damai sejahtera kita, yang dapat merampas berkat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, dan bahkan Tuhan ingin menambah-nambahkan, melipat gandakan, ya, segala berkat surgawi dalam kehidupan kita, supaya kita bukan hanya mampu bertahan menghadapi persoalan problem dalam kehidupan ini, tetapi kita mengalami kemenangan, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita bisa difungsikan menjadi penolong, ya, menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita, ya, untuk menolong banyak orang di tengah-tengah dunia yang sedang terluka saat ini oleh karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu saya mengajak kita untuk melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11, saudara-saudara, ya. Di sini kita akan belajar bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada, memahami apa yang Paulus katakan kepada jemaat Galatia, ya, jadilah seperti aku, ya, karena aku juga sudah menjadi seperti kamu, ya, bahwa Rasul Paulus, saudara-saudaraku, tidak sebagai seorang rasul tidak berarti bahwa bahwa Rasul Paulus itu mempunyai satu keistimewaan untuk tidak mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan, ya, saudaraku. Dia tetap menghadapi persis seperti saudara dan saya, ya, tidak ada yang luput dari masalah-masalah dalam kehidupan ini, karena ini adalah tempatnya di mana kita mempertaruhkan, ya, segala sesuatu untuk menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sepenuhnya dan bukan orang yang bergantung kepada dunia, apalagi mengikuti arus dunia. Saudaraku, kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang dapat kita andalkan, dapat kita percayai, saudaraku, sehingga kita bisa menjadi terang bagi sesama kita, ya, di dalam keluarga kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan motivasi, dorongan yang positif kepada setiap anggota keluarga kita, pada saudara-saudara seiman kita dan orang-orang di sekitar kita, bahwa saatnya yang paling tepat adalah saat ini untuk menyelami, ya, keindahan, keistimewaan daripada hidup bersekutu dengan Kristus, ya, memiliki Tuhan seperti Yesus Kristus yang sungguh luar biasa mengasihi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, saya akan mengajak kita membaca dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11, ya. Saya akan membacakan, saudaraku, mulai dari ayatnya yang ke 12, ya.
2 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-12. Ya, ini masih berkaitan dengan bagaimana Paulus menyatakan hubungan kita yang semula, ya, dengan Kristus, di mana kita dipersekutukan menjadi anggota tubuh Kristus, saudara-saudaraku, dan kita diterima oleh Allah, disambut oleh Allah bukan karena usaha dan perbuatan kita, tetapi kita ini menerima anugerah Allah di dalam Kristus Yesus secara cuma-cuma. Maka kita juga, saudaraku, akan hidup terus di dalam kebenaran yang mulia ini, sehingga kita bisa mengerti bagaimana penyertaan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudaraku, saya akan membaca dari ayatnya yang ke-12, ya. Dikatakan, tetapi apa yang kulakukan akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka, yaitu hukuman tentunya, Bapak Ibu Saudaraku. Pada orang-orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian daripada jemaat Tuhan dari kasih karunia Allah dan mengalihkan kepada arus dunia, kepada godaan-godaan yang disebut tadi, bahwa mereka adalah, ya, pekerja-pekerja curang dan rasul-rasul yang menyamar seperti iblis, menyamar seperti malaikat terang, dikatakan Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus ingin menegaskan bahwa setiap kali kita dengan penuh kesetiaan dan setiap kali orang bertambah, ditambahkan kepada bilangan daripada orang-orang yang setia kepada kasih karunia Allah, saudara-saudaraku, maka penyesatan itu pun, saudara-saudaraku, tidak bisa kita anggap remeh, ya, dan kita harus selalu waspada dan kita harus selalu mengevaluasi, ya, cara hidup kita, saudara-saudaraku, agar itu semua bersesuaian dan selaras dengan panggilan Tuhan. Jangan sampai kita lengah, amin, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena kita tidak pernah tahu masalah-masalah itu datang dari mana, saudara-saudaraku, dan kapan, dan bentuknya seperti apa, ringan, ya, atau berat, saudara-saudaraku. Tapi itu adalah merupakan hal yang kita harus siapkan, ya, pikiran kita untuk menghadapi semuanya itu. Apapun dan bagaimanapun dan dimanapun, saudara-saudaraku, kita berada, ya, di dunia ini adalah tempat di mana kita siap untuk berhadapan dengan segala problem, masalah yang timbul, ya, Bapak Ibu Saudaraku, baik mungkin dari orang yang kita harapkan maupun dari orang yang tidak kita harapkan, yang tidak kita sangka-sangka, saudara-saudaraku, ya, maupun dari alam, ya, dari keadaan alam dunia ini, saudaraku, kita tidak tahu dari mana problem, masalah-masalah itu akan timbul, akan tampil, dan kita harus menghadapinya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh mencari dalih, ya, saudaraku, kita tidak boleh mencari alasan-alasan, ya, supaya kita menjadi kendor. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus tetap percaya bahwa di dalam kasih karunia Allah ini kita terus dimampukan. Itu yang menjadi dasar keyakinan kita untuk menampilkan hidup kita, saudara-saudaraku, di dalam panggilan Tuhan untuk kita menyaksikan terang kasih-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa Paulus pun tidak luput daripada, ya, cobaan dan ujian iman
dan juga bahkan dia menghadapi begitu berat, lebih berat daripada apa yang kita hadapi, saudara-saudaraku, ya. Jadi ibaratnya dalam pertandingan ya sepak bola, kita ini semua berada di lapangan, ya. Amin, saudara-saudaraku, tidak ada di antara kita yang menjadi penonton, ya. Jadi kita adalah pelaku daripada firman Tuhan, sehingga iblis tidak suka, ya, setan tidak suka, roh-roh jahat tidak senang kalau semakin bertambah-tambah orang yang setia, ya, kepada Tuhan Yesus, dan orang-orang yang terus menyuarakan, memberitakan kabar baik tentang salib Kristus, ya, sehingga saudara-saudaraku, iblis pun akan terus menyusupkan, ya, penggoda-penggoda di dalam kehidupan kita ini, saudara-saudaraku. Orang-orang yang tidak setia itu memang itu akan menjadi nyata, ya, di dunia ini. Dan saudara-saudara dan saya harus mengenali mereka, bagaimana pandangan-pandangan mereka, bagaimana prinsip-prinsip hidup mereka, sehingga kita tidak boleh apa yang dikatakan Paulus dalam Roma 12, supaya janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu, akal budimu. Jadi semua akan mengalami perubahan, saudara-saudaraku, ya. Tetapi perubahan ke arah mana? Amin. Itu yang paling penting. Dunia akan berubah, ya, orang-orang akan berubah, ya, tetapi perubahan mereka bisa terbawa arus dunia, perubahan hidup mereka. Tetapi kita memilih untuk terus berubah, ya, berubah ke arah Kristus, ya. Yang kita perlukan dalam seluruh kehidupan kita adalah Kristus, ya. Kita mempunyai kecukupan di dalam Kristus, kita mempunyai segala sumber daya, kekuatan, damai sejahtera, sukacita kita hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi di sini kita lihat, saudara-saudaraku, ya, tantangan, masalah, ya, problem di mana Rasul Paulus, saudaraku, adalah orang yang sangat berjuang, orang yang sudah mempertaruhkan, ya, seluruhnya, ya, sumber daya yang ada padanya, bahkan dia mempertaruhkan nyawanya untuk, ya, membela kabar baik, kabar sukacita, firman Allah, kepeduliannya terhadap jemaat, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Dia memberikan segalanya, perhatiannya kepada setiap jemaat untuk melayani mereka semuanya, ya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kebaikan-kebaikan itu, kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, tidak, ya, selalu berbanding lurus dengan respon daripada orang-orang yang sudah mengalami atau sudah merasakan kebaikan yang dilakukannya kepada orang lain, bahkan kepada orang-orang percaya seperti jemaat Korintus ini, saudaraku. Karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena jemaat Korintus ini malah sesudah mereka diajar dengan baik, ya, dikasihi dan juga dibimbing, dibina dengan baik untuk mengenal kebenaran kasih karunia Allah. Tapi sama seperti jemaat Galatia, jemaat Korintus ini, saudara-saudaraku, adalah orang yang pelin-pelan gitu, ya, gampang berubah, gampang sekali pikirannya itu menerima ide-ide yang tidak masuk akal, ya, dari orang-orang yang tidak teruji, ya, saudara-saudaraku, dari orang-orang yang disebut tadi yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus, tapi mereka adalah, ya, iblis yang menyamar seperti malaikat terang. Dan saudara-saudaraku, di sini Paulus mengatakan bahwa penyebabnya adalah oleh karena, ya, jemaat Korintus ini, saudara-saudaraku, tidak konsisten mempercayai dan bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah. Itu sebabnya mereka juga termakan oleh isu-isu atau pemberitaan yang tidak sesuai dengan panggilan Tuhan untuk mereka hidup terus di dalam kekudusan Kristus, saudara-saudaraku, ya.
Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang Paulus mengatakan di ayatnya yang ke 15 tadi, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka akan menghadapi penghakiman yang akan mereka hadapi di hadapan Kristus suatu saat nanti, dan yang akan mereka terima, orang-orang pengajar-pengajar palsu itu akan hanya menerima hukuman yang berat dari Tuhan Yesus. Sebaliknya kita akan menerima mahkota kebenaran. Amin. Karena kita tetap setia kepada kasih karunia Allah, dan saudara-saudara dan saya, ya, kita berlomba terus dalam perlombaan iman yang diwajibkan untuk kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 16 dikatakan, 2 Korintus pasal 11 ayat 16, ulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh, dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang akan kukatakan, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Ini adalah suatu sindiran daripada Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang ambigu, ya, dalam iman mereka, dalam pertumbuhan mereka menjadi orang-orang yang ambigu, yang pelin-pelan, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang selalu diajar tetapi nggak pernah berkembang kedewasaan mereka itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mereka selalu berperilaku seperti kanak-kanak, saudaraku, ya. Mereka selalu ingin mencari-cari perhatian, bukannya mereka ingin menolong orang lain, tetapi mereka ingin menyedot perhatian daripada orang lain untuk diri mereka sendiri, termasuk menghabiskan, ya, energi daripada Rasul Paulus hanya untuk mengurusi persoalan-persoalan di antara mereka, saudaraku, ya. Jadi menghabiskan sumber daya dan, ya, saudara-saudaraku, menyelesaikan problem-problem yang tidak efektif dan yang tidak produktif, Bapak Ibu Saudaraku. Namun Rasul Paulus tetap mengasihi mereka, karena Paulus mengingat hubungan yang semula, bahwa kita ini adalah orang-orang percaya yang telah dipersekutukan oleh Roh Kudus di dalam tubuh Kristus, ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, sehingga kita lihat bahwa di ayat 20 dikatakan, karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Ya, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, Paulus mengatakan, tetapi jika orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun berkata dalam kebodohan, berani untuk membanggakan juga, ya, hal-hal yang dibanggakan secara duniawi. Itu tidak berarti bahwa Rasul Paulus tidak memiliki kriteria, ya, pengalaman yang luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi Paulus tidak mau mendasarkan kebanggaan dia di dalam kehidupannya atas pengalaman-pengalaman yang mana dia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa dari orang-orang lain, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena, ya, yang Paulus katakan tadi, ya, para penggoda, orang-orang yang membanggakan diri itu, ya, mereka menunjukkan bahwa merekalah orang yang paling benar, yang paling pantas diikuti, ya, dan dengan segala kriteria duniawi, penampilan duniawi mereka,
Ya, mereka ingin memperdaya jemaat Tuhan dan mereka ingin membawa jemaat Tuhan ke arah daripada cita-cita kehidupan yang melenceng daripada ya tujuan kehidupan sorgawi yang menjadi puncak atau fokus daripada perjuangan kita hidup di dalam kebenaran ini, saudara-saudaraku. Jadi mereka gampang sekali dikelirukan, ya. Mereka mudah sekali terombang-ambing, saudara-saudaraku, sehingga Paulus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang percaya yang masih kanak-kanak, ya, yang belum dewasa dalam pendiriannya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disinilah Paulus ingin mengatakan bahwa ya, memilih untuk berbangga di dalam kehidupan ini jangan keliru, jangan salah menempatkan rasa kagum kita haruslah kepada Kristus menjadi puncak pusat daripada ya kekaguman kita melebihi daripada apapun. Amin. Bapak Ibu Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah Paulus menjelaskan di ayatnya ya yang ke-22 tadi ya, berikutnya di 2 Korintus pasal 11 ini dia katakan, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Saudara-saudaraku, jelas sekali di sini kemana arah daripada pembicaraan sindiran daripada Paulus kepada orang-orang yang berbangga secara lahiriah, ya, yang berbangga secara agamawi, yang berbangga secara jasmani, dan yang berbangga, saudaraku, yang dikasihi Tuhan Yesus, pada hal-hal yang sifatnya sementara. Ini adalah orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi pada zaman Paulus yang selalu membangga-banggakan hasil karya mereka sendiri, antara lain sunat. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, mereka membanggakan diri mereka di atas daripada pekerjaan diri mereka sendiri, yaitu agama mereka sendiri dan ritual-ritual, ya, kekusukan yang mereka lakukan menurut keinginan mereka sendiri. Saudara-saudaraku, ya, jadi di sini ya Paulus mengatakan kalau mau berbangga juga secara silsilah, ya, dia juga berbangga juga bahwa dia adalah orang Ibrani, keturunan Abraham, orang Israel asli, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi tidak ada ya hal-hal yang dimiliki oleh orang lain yang pantas dibanggakan yang tidak dimiliki oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Tetapi dia tidak mendasarkan ya keyakinannya pada semua hal-hal pengalaman-pengalaman masa lalu dia, ya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dia tetap membanggakan pengalamannya bersama dengan Kristus. Amin. Dia tetap membanggakan, ya, dia tetap terpesona, dan dia tetap Bapak Ibu Saudaraku merindukan supaya pengalamannya yang sangat luar biasa, di mana dia dulu adalah seorang yang pemimpin daripada pemberontak kepada Tuhan, tapi pengalamannya bagaimana dia dikasihi oleh Kristus, bagaimana dia dimenangkan, dan bagaimana dia bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengenal Kristus yang sangat mengasihinya, dan itulah yang menjadi kebanggaan dia. Jadi bukan dari silsilahnya dan bukan dari hal-hal kesukuannya, Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan dari kebangsaannya, meskipun dia adalah keturunan daripada bangsa pilihan, tetapi dia bukan membanggakan diri di atas semuanya hal-hal itu, tetapi Rasul Paulus bangga bagaimana dia menerima kasih karunia Allah, kebaikan Tuhan, karena Kristus Yesus mau dan rela menggantikan dirinya untuk mengorbankan dirinya. Yesus Kristus mau mati dan berkorban untuk menebus hidupnya yang sia-sia dan sekarang menjadi sangat berharga di mata Tuhan. Dan sama seperti itu kita juga, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Paulus mengajak kita semua untuk menjadi orang-orang yang sangat rindu untuk
memuliakan Tuhan kita, meninggikan Tuhan kita di atas kebenaran yang kita percayai, yaitu kita bersyukur karena kita mempunyai kabar baik tentang keselamatan hidup yang kekal yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayatnya yang ke-23 dikatakan, apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ya, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat saudaraku ya, kalau untuk mencari alasan untuk mundur dan mengalihkan perhatian kepada sesuatu yang lain, ya mundur dari semangat untuk melayani Tuhan, ya Paulus inilah yang paling banyak alasan, ya Bapak Ibu Saudaraku, karena dia begitu berat sekali, ya penderitaan begitu berat sekali, banyak sekali masalah-masalah yang harus dihadapinya di dalam pelayanannya, karena begitu banyak orang yang membenci pemberitaan Injil kasih karunia Allah ini, saudara-saudaraku ya. Begitu banyak orang yang tidak suka berita kabar baik ya tentang kemenangan kita ya di dalam Yesus Kristus, memberitakan nama Yesus, memberitakan ya kabar baik tentang pengorbanan yang sempurna dari Yesus Kristus, kepastian keselamatan masuk surga. Ya, kekudusan kita yang sempurna di dalam Kristus Yesus, pengharapan kita yang pasti, ya, saudara-saudaraku. Ketika itu terus disuarakan, itu terus diberitakan, ada orang yang berjuang mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang menentang, dan Paulus telah membuktikannya, saudara-saudaraku, ya, dan dia secara fisik juga. Ya, saudaraku, dia banyak mengalami ujian dan pencobaan, saudaraku, ya, baik di dalam perjalanannya, di dalam pelayanannya, dan juga dari orang-orang di sekitarnya, dan bahkan dari saudara-saudaranya sendiri. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi di sini kita lihat bahwa prinsip yang sangat luar biasa, keyakinan yang sangat luar biasa kita peroleh bersama di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa. Sungguh Bapak Ibu Saudaraku dapat diandalkan untuk terus ya memandu kehidupan kita, bahwa hidup yang sedang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang mengandalkan pada diri kita sendiri, saudara-saudaraku. Kita menyatakan bahwa Kristuslah yang hidup di dalam diri kita, dan firman-Nya berkuasa untuk menuntun dan menerangi hati dan pikiran kita, sehingga saudaraku semangat kita tetap terjaga ya di tengah-tengah ujian dan pencobaan yang sangat luar biasa. Ya, saudara-saudaraku, tetap juga Rasul Paulus konsisten, ya dia konsekuen, saudaraku, menunjukkan bahwa bukan dunia ini yang menguasai hidupnya. Ya, saudaraku, dia sadar betul, dia tahu betul memang ketika kita masih diberikan kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, ya, masalah-masalah tidak akan pernah habis, Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, kita harus selalu bersiap mengantisipasi, ya, di dalam hati dan pikiran kita, bahwa kita harus terus bergantung kepada kuat kuasa kasih karunia Allah. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, karena Allah mau kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang bergantung pada pikiran dan akal ya yang diri kita sendiri,
ya, dengan apa yang kita punya, yang kita miliki, yang kita perjuangkan bukanlah menjadi dasar kebanggaan kita dalam hidup ini, tetapi kebanggaan kita satu-satunya adalah karena Yesus rela mati berkorban di atas kayu salib, ya, nyawanya dikorbankan untuk menebus hidup kita, sehingga sekarang kita menjadi sangat berharga di hadapan Tuhan. Dan kita tahu bahwa hidup kita tidak akan pernah sia-sia lagi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tengah-tengah dunia ini begitu banyak orang yang putus asa, Bapak Ibu Saudaraku, ya, sehingga mereka memperlakukan hidup mereka dengan cara yang sangat tidak masuk akal, saudara-saudaraku, ya. Mereka kecewa kepada Tuhan, ya, kecewa pada diri mereka sendiri, kecewa pada orang lain, dan mereka mencoba untuk mencari pelarian, ya, untuk diri mereka sendiri dengan cara mereka sendiri, ya, dengan pikiran-pikiran yang duniawi, menyakiti diri mereka sendiri, saudara-saudaraku, ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat memprihatinkan di tengah-tengah dunia di mana kita sementara masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani mereka, untuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan, ya, saudaraku, sehingga kita lihat, saudaraku, orang-orang yang beragama, ya, itu hanya sekedar untuk orang bilang hanya memperbaiki alamat. Mereka tidak sungguh-sungguh mengerti apa pengharapan yang sesungguhnya yang Tuhan telah nyatakan di dalam Yesus Kristus bagi kita, bahwa kita ini sudah mempunyai hidup kebangkitan bersama dengan Kristus yang harus kita hargai. Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita memperlakukan hidup kita ini semata-mata karena kita sadar bahwa, ya, kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat tadi Paulus berbicara bahaya, ya, bahaya, ancaman, bahaya, ancaman, bahaya, ancaman, dan terus dia berbicara banyak hal, Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang dapat menggoda, ya, dirinya supaya dia mencari alasan-alasan supaya tidak lagi menjadi setia kepada Yesus Kristus. Dia, Bapak Ibu Saudaraku, ya, bukanlah hamba Tuhan, bukanlah tipe hamba Tuhan yang mencari comfort zone, ya, Bapak Ibu Saudaraku, zona nyaman, tidak. Ya, dia tidak ingin menampilkan bahwa dia, saudaraku, adalah orang yang mempunyai segala sesuatu yang dapat dibanggakan, ya, untuk menarik perhatian orang lain. Dia mempunyai ini, mempunyai itu, dan tampil seperti orang yang sangat berhasil secara duniawi. Tidak ada itu, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam penampilan kehidupan daripada Rasul Paulus dan juga penampilan Yesus Kristus ketika mereka hidup di dunia ini sebagai manusia yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, taat kepada Tuhan. Tidak ada penampilan-penampilan secara duniawi yang menjadi andalan mereka untuk menarik perhatian orang lain dalam pelayanannya. Tetapi mereka hanya, Bapak Ibu Saudaraku, berjuang untuk menyampaikan berita kabar baik tentang Yesus Kristus dan salibnya. Karena di sanalah kekuatan Allah saat ini yang bekerja untuk memperkenankan manusia, memperkenankan setiap orang, ya, Bapak Ibu Saudaraku, untuk bisa mengerti bagaimana jalan hidup yang Tuhan perkenankan saat ini adalah apabila kita mengerti kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, ya, saudaraku, sehingga kita tidak akan bisa digoyahkan oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita tahu kehidupan kita bersama dengan Kristus Yesus adalah kehidupan yang kekal. Dan di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita sudah menerima segalanya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan kita hanya ingin bertumbuh dan lebih kuat lagi, ya, sebagai pribadi-pribadi yang tahu bersyukur atas segala hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Itu adalah semata-mata kemurahan hati Tuhan untuk kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita selesaikan saja dulu, ya, saudaraku, sampai selesai satu perikop ini akan saya bacakan ayat 27. Paulus katakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi,
urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku juga turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus terus menjelaskan di sini, kita lihat saudara-saudaraku, bahwa ya dia bukanlah tipe seorang hamba Tuhan yang ingin tampil wah secara bagian luar, saudaraku, tidak. Dan tidak ada hamba Tuhan yang memilih jalan hidup seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya, di zaman sekarang ini. Sepertinya Bapak Ibu Saudaraku ya, yang menampilkan ya kekuatan daripada bagian dalam batinnya, di mana dia percaya bahwa segala persoalan, segala apapun yang diperhadapkan kepadanya tidak akan meruntuhkan ya keyakinannya, dan dia tidak akan menghempaskan dan tidak akan menjauhkan dirinya dari kerinduannya untuk melayani Kristus sampai akhir daripada hidupnya. Saudara-saudaraku, dia akan tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka di tengah-tengah dunia ya yang di mana kita melihat para pemimpin-pemimpin tidak bisa dipercaya, saudara-saudaraku, ya kita tetap mempunyai panduan ya, orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan bahwa benar-benar Kristus adalah hidup, dan benar-benar bahwa firman Tuhan adalah dapat dipercaya dan tetap akan memberikan kepada kita sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap langkah kehidupan kita. Sejauh manapun, sejauh apapun Tuhan memberikan kita kesempatan hidup di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku, maka yang kita pandang, yang kita lihat adalah bahwa kesetiaan, kasih setia Tuhan tidak akan pernah ya berkurang dan tidak akan pernah menjauh, dan Tuhan tidak pernah ya mengabaikan hidup kita. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, dan Tuhan tidak pernah menghukum kita, Bapak Ibu Saudaraku. Dia sangat mengasihi kita, mengasihi semua orang. Ya, hanya bagaimana kita meningkatkan kesadaran kita ya terhadap kebenaran yang sangat luar biasa ini, itulah yang menjadi tugas kita. Mengapa kita, Bapak Ibu Saudaraku, selalu rindu untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran, kepada firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekali lagi di akhir pekan ini, ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, selamat beraktivitas. Besok kita ya tentunya akan bertemu di dalam pertemuan ibadah kita. Setiap orang percaya, setiap orang-orang kudusnya Tuhan yang akan berkumpul bersama-sama untuk memuji memuliakan Dia, dan kita percaya segala apa yang kita perlukan Tuhan mencukupkan dan Tuhan menyediakan. Saudara-saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur, berterima kasih. Kebaikan-Mu Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tidak ada yang dapat menjauhkan kami. Apapun problem, persoalan, dan godaan yang datang, yang harus kami hadapi, kami percaya kasih Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada di sana, selalu sempurna bagi kami. Dan itu dapat kami pahami dari setiap firman-Mu yang menyatakan bahwa Roh Kuduslah yang menjadi pemimpin, pemandu bagi kehidupan kami, agar kami tetap berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami percaya semua orang terberkati melalui kesaksian-kesaksian kami. Kami percaya semua orang diberikan semangat dan keberanian untuk menjalani kehidupan mereka untuk tetap percaya
bahwa kasih Kristus akan menaungi mereka semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Terima kasih sekali lagi dari Kota Medan. Ya, saya mengucapkan ya selamat pagi. Salam buat kita semuanya. Selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi pada hari Senin minggu depan, dan posisi saya minggu depan sudah ada di Jakarta kembali. Terima kasih atas doa-doanya. Ya, Tuhan memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku. Salam. Selamat pagi. Amin. Ya, shalom. Pagi, Terima kasih. Terima kasih. Ya.